Udah, ntar aku bukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan ke-8 dasar pemrograman kita. Nanti kita bakal membahas terkait fungsi sama parameter dan rekursif. Udah, lanjut. Ya, ini Cica mau share Oh ya, screen. udah. Deng, 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 deng. Kenapa tuh error tuh? Karena Kan, bentar. Cica A sama memahami B-nya, A sama B-nya nggak kamu kasih nilai. A sama B-nya. Oh, harus dikasih nilai. Loh, kamu mau apain? Nggak yang di fungsi main dong. Ini fungsi main. Itu Ini. kan, ya kamu kan, nah mau kamu apain A sama B-nya itu? Kan di berapa Hmm. berapa tuh mana sih? Kok ada berapa sih? Oh, oh, ini enggak ya? Kan kamu bikin fungsi namanya modulo. Mm-mm. Fungsi namanya modulo itu yang line berapa? 13 itu. Ya. Dia kan menerima input A sama B. Mm-mm. Nah, ada kok coba lihat yang di contoh programku yang fungsi tambah, Ini. yang tambah. Ya, di fungsi main. Yang ku panggil di fungsi main. Hmm. Mana fungsi main? Tuh, coba refresh, coba refresh. Udah, perbaiki kan. Nah, itu kan ada fungsi tambah yang ku panggil tuh Hmm. di Oh. dalam fungsi main. Tambah kenapa ada 3 sama 4? Karena si tambah itu dia punya input X sama Y, berarti makanya aku masukin 3 sama 4. Nah, kalau di soal kan disuruh buat masukin A sama B. Nah, A sama B-nya pakai scan F. Berarti kan nanti kamu scan F dulu A sama B-nya, terus kamu masukin ke dalam fungsi yang kamu buat. Kalau kan ini kan 3,4 tambah 3,4. Tapi kalau kamu berarti nanti A, B. Berarti ini nggak perlu ya? Hmm, berapa itu nggak perlu buat apa itu? Fungsi berapa? Nggak perlu. Jadi kamu scan F aja si A sama B. Hmm. A sama B kamu scan F. Hmm. 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 Oh, hasil. Hmm. Hmm. Veterannya tuh. Itu enggak itu itu warning tapi enggak error nggak sih? Enggak di. Coba scroll hasil outputannya. Oh, udah keluar sih hasil modul sama dengan 3. Nggak sih? Hmm. Tapi di soal tadi gimana? Dia minta buat A sama B-nya bisa diinputin. Berarti nanti
Saya bisa Oh, nyebutin A berarti sama pakai B-nya. scan F ya? Mm-mm. Hmm. Boleh. Hmm. 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 Gimana sih? Ngomongin apa? Hasil sama dengan A modulo B. Tapi kan A sama B kan belum ada di sini. Oh, berarti enggak ya, nggak bisa ya? Scan F. Terus baru, Ayo, saya ingat-ingat lagi. hmm, di sini. Darah. Ini lah.
Apa sih? Ayo gimana? Fungsinya kan udah dibuat, masa nggak dipakai? Fungsi mana ini? Bingung? Kan kamu udah scan F. Kan A sama B, tapi persen D-nya cuma satu. Oh iya, berarti dua kali. Nah, coba dulu. Coba masukin berapa? Ini masnya gimana nih? Satu plus dua. Nah, yang dua terus dua. Nol. Padahal harusnya kan nol. Dua kan nol. Ini. Enggak, mantap. Enggak ada. Ayo. Coba lihat contoh yang aku buat tadi. Nah, tambah itu. Fokus di fungsi tambah. Sama di fungsi utama. Ini sini. Ini sama. Yang hmm. Bikin sama persis. Hmm. Gimana? Bantuan. Nah, ya, persis kok. Tinggal tambahin scan F aja. Sih. Gimana? Bantuan. Oh, tadi yang di fungsi tadi aku sederhanain.
yang di ID1 tadi. Aku hapus yang nggak perlu biar lebih jelas. Ini bagus. Ini So, yang perlu dirubah apa lagi ya, Pak? Oh, kan? ini kan udah ada kan. Coba dilihat. Modulo, Ini modulo tadi, modulo tadi dia punya inputan nggak? Si fungsi modulo punya itu dua integer kan A sama B. Berarti itu kan butuh suatu nilai. Nah, nilainya itu didapat dari A sama B. Nah, tapi A sama B-nya masih kosong, berarti harus di scan F. Itu urutannya gimana? Urutannya kan kita nginputin apa? Nginputin nilai dulu, baru dimasukin ke dalam modulnya, baru ditampilin di printf itu kan. itu. Modulnya kan Iya, belum kasih, belum kamu kasih inputannya inputannya di mana? Sini. di dalam kurungnya. Ini input A, koma B gitu. Iya, karena kan kamu mau masukin nilai A sama B. Terus di printf-nya sekarang persen D-nya apa? Bukan A sama B kan sekarang. Hasil kan jadi. Nggak ada kan? Persen D-nya sekarang bukan mengarah ke A sama B, tapi mengarah ke hasil. Hasil gitu. Persen D itu persen D. Persen D-nya ke Oh, hasil. Persen D terus koma hasil itu. Paham nggak? Persen D. Persen D kan hmm. integer. Nah, terus A koma B-nya hapus, Ini. ganti hasil. Nah, gua masukin. Oh iya, benar. Terus misal 5 sama 2 hasilnya 1. Kalau 7 sama 3 Jujur sama? 7 sama 3 hasilnya 1. Benar ya berarti ya. Oke, Hmm. berarti aku lanjut share screen. Jadi caranya kita bikin, ya kalau diminta buat bikin sebuah fungsi buat inputin dua bilangan A dan B, lalu mengeluarkan hasil modulo. Berarti urutannya kita bikin fungsinya, misal namanya integer modulo itu. Terus dia diminta buat mengeluarkan dua hasil modulo. Berarti dia punya nilai A sama B gitu ya. Integer A, integer B. Ini buat sekarang di sini. Fungsi ini memiliki dua input integer A sama B. Habis itu nanti dia bakal mereturn atau mengoutputkan si A di modulo B. Nah ini. Terus cara manggilnya gimana? Berarti tinggal kita panggil di fungsi sini. Berarti karena dia modulo, terus kita butuh nilainya kan A sama B gitu ya. Berarti A sama B ini yang mau kita masukin nilainya. Jadi kan kita simpan di integer nilai itu misalnya. Terus berarti A sama B-nya kan perlu kita kasih nilai kan. Berarti kita bikin integer A sama B. Kita pakai deh scan F buat masukin nilainya. Persen D, persen D, dan A dan B. Jadi ini inisialisasiin definisi itu aja. Definisiin A sama B. Terus ini masukin nilai A sama B. Terus ini berarti manggil fungsi modulo dengan input A sama B. Terus tinggal kita print F nilainya. Misal hasil modulo itu ya. Modulo sama dengan pas nilai. Nah, berarti ini dia mengoutputkan hasil modulo. Kita jalanin apa? Titik koma mesti.
ngejalanin 6 berarti 6 modulo 2 berarti habis, terus 6 modulo 4 berarti bisa 2 berarti ya, modulo. Oke, kalau fungsi yang butuh, aku ulang lagi deh, berarti kalau fungsi butuh inputan berarti misal ada fungsi itu tambah gini ya, jadi dia misal dia punya dua inputan integer, sudah integer, nah ini namanya bebas yang kita mau, tipe datanya juga sesuai yang kita mau. Ini kan aku bikin tipe datanya integer A sama integer B, jadi fungsi ini wajib harus ada nilai ini A sama B yang harus kita masukin ketika kita manggil. Misal aku return A tambah B gitu ya, A tambah B begitu. Nah, oke, terus berarti kalau aku manggil ya udah tinggal panggil, ya komen dulu aja, manggilnya tinggal tambah, aku masukin ke variabel karena dia ada return. Kalau ada return tuh harus dimasukin ke variabel atau langsung kita printin gitu. Ini hasil berarti tambah. Nah, berarti ingat gak boleh kosong isi sini. Di sini gak boleh kosong karena kita di awal udah kasih inputan. Berarti harus ada inputan di sini. Inputannya bebas. Pokoknya yang penting integer. Jadi bisa angka langsung. Kalau angka langsung berarti kan nilainya tetap gini 4 sama 9. Atau pakai variabel juga gak apa-apa kayak tadi. Variabel tapi harus kita kasih nilai dulu variabelnya di awal. Integer A misal naik 5, B sama dengan 6 gini. Atau kalau mau pakai scanf ya tinggal kasih scanf. Dan scanf-nya itu sebelum kita manggil ini. Karena kan kita mau masukin nilainya dulu, baru kita scan, kita panggil gitu. Jadi kayak gini. Terus kalau mau print tinggal di print aja. Print F. Ya udah selesai kayak gitu. Coba satu contoh lagi. Sekarang pertanyaannya bikin dua fungsi untuk mengeluarkan apa ya? Oh ini, buat program dulu aja. Untuk menginputkan dua bilangan gitu ya, A dan B. Lalu buat fungsi untuk hmm, mengetahui A dan B besaran mana. Jika A lebih besar dari B, maka fungsi akan ngeprint A lebih besar dari B. Jika sebaliknya, maka akan ngeprint A lebih besar dari A. Ini ya, di contoh inputnya, misal 4 sama 6, berarti outputnya itu A lebih besar dari B. Kok A, B. B lebih besar dari A. Nah, kalau contoh inputnya itu 7 sama 7 sama 4, berarti outputnya itu A lebih besar dari B. Coba. Ketika kamu bikin fungsi, fungsinya nanti dia menerima dua inputan, kayak tadi persis. Cuman sekarang berarti ada if-nya, ada percabangan di dalam fungsinya. Kalau A lebih besar dari B, dia ngeprint ini. Kalau B lebih besar dari A, dia ngeprint ini. Gitu. Coba. Hmm. Aduh, enggak. Kita coba dari kayak tadi. Iya.
Hmm. Hmm. Gimana gimana? Hmm. Bentar, belum selesai. Nah, Hmm. berarti fungsi ini dia nggak butuh return karena dia nggak return kan, tinggal ngeprint doang. Ngeprint F doang. Kalau lebih gede dia ngeprint F ini, kalau lebih gede yang ini dia ngeprint F ini. Berarti ada dua percabangan. If else if gitu. Hmm.
Coba. Gini Kak, Udah kan? udah. Ntar aku stop share. Coba. Ini gak bisa. Ini nggak bisa ini. Ini. Terus kalau yang B lebih gede dari A, nah itu kan udah. Tapi PR-nya, problemnya ini belum dalam fungsi, ya kan? Masih dalam fungsi main. Berarti gimana caranya kamu pindah semua ini ke dalam fungsi baru? Ini kan masih dalam fungsi main semua kan? Mm-mm. Nah, berarti tinggal pindah kodenya ke dalam fungsi, misal fungsi apa gitu. Nanti tinggal dipanggil di fungsi mainnya. Kayak gini lah. Kayak tadi ya. Fungsi baru tuh maksudnya kayak gini. Ya bikin fungsi kayak ini kan tadi kan kamu bikin fungsi Oh, modulo. gimana? Pokok di luar fungsi main. Ya Kak, fungsi baru yang dimaksud tuh, Ada fungsi baru yang dimaksud gimana? Fungsi baru yang dimaksud itu ya fungsi di luar main. Ini kan kamu masih jalan di dalam fungsi utama kan? tadi Kayak tadi ini kan. ya kayak gitu. Itu kan fungsi modulo namanya. Ya kamu plug itu. Nah, kamu bikin fungsi buat ini, buat ngelakuin ini tapi bukan di dalam fungsi main. Paham nggak? Bikin kayak INT lagi. Mm-mm. Bikin fungsi baru. Si barunya itu terserah apa aja kan. Bebas. Yang penting hasilnya kayak gini. Berarti nanti di dalam fungsi mainnya tuh cuma manggil fungsinya doang. Gini misalnya. Hmm. Gini. Fungsi itu cuma buat mereturn A, B kan fungsinya tadi soalnya tuh buat mengeprint ini. Pokok tugas di dalam fungsi main ini harus berpindah ke dalam fungsi fungsi ini, fungsi yang kamu buat. Ini deh aku buatin template-nya deh. Berarti nanti kamu bikin suatu fungsi, aku share screen. Berarti di dalam fungsi main itu dia cuma punya integer A, B, A, B, kan kayak tadi. Terus kamu scan F, persen D, persen D, A sama B. Di sini berarti tinggal manggil fungsinya. Di misal nama fungsinya dari mana ya? Eh, mana, A, B, gitu ya. Dari sini kamu bikin suatu fungsi mana gitu. Interact A, interact B. Aku pause share. Nah, aku masukin kodenya biar nggak dulu. If Ngomongannya pada dua itu community kayak siden. Kita nembang ya.
Terus Berarti ini aku lanjutkan. Jadi dia di fungsi mainnya cuma bikin A, B, masukin nilainya sama manggil fungsi mana. Nah, kalau dijalanin, dia bakal, apa nih, error. Pasti titik koma. Oh, oh, apa itu errornya? Nggak ada hitungnya. Nggak pakai void aja deh. Dia pakai void aja. Karena dia nggak butuh return. Nah, gini, berarti dia 8, 3. Nah, A lebih besar dari B. Terus kalau kurang lagi, 3, 8. Nah, B lebih besar dari A. Berarti kodenya itu kita masukin ke dalam fungsi. Fungsi mana ini. Berarti di dalam kita cuma perlu manggil si fungsi mana dan nggak perlu nulis kodenya di sini. Kodenya semuanya ada di dalam fungsi ini. Gitu. Coba gimana kodenya? Berarti kan, caranya. Nah, ini aku kasih kosongan. Berarti ini ada fungsi mana di sini. Dia void karena dia nggak punya return. Terus ini mana? Berarti kamu tinggal isi di dalam sininya tuh logikanya gimana supaya nanti dia kalau A lebih dari B itu ngeprint si A lebih besar dari B, kalau B lebih besar dari A itu dia ngeprint B lebih besar dari A, begitu. Paham nggak? berarti ditaruh di atasnya ini tadi Ya, bikin di for. dalam fungsi mana ini. Hmm. Nah, coba lanjut. Ini berarti nggak ada return ya. Hmm, 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 hmm. Nah, Ininya berat gimana mas? mau gimana? Berarti coba fungsi cara lanjut aja. Ingat tadi gimana penulisan cara penulisan fungsinya. Mana tadi ya? Hmm. Kalau di modul itu modul 3. Belum belum sampai rekursi. Atasnya itu punya situ.
Kenapa Kak? Aman atau bingung? Bingung sih Kak. Ini sih. Ya, aku demonstrasiin lagi deh. Mulai dari awal deh. Ini aku udah semua. Ini berarti tadi kan kamu bikinnya di dalam sini kan? Jadi kamu bikinnya di dalam sini. If A ditambah B, dia bakal ngeprint ini gini ya. Langsung ngetulis ini. Nah gini. Jadi kan ini kan tadi yang kamu bikin di dalam if di dalam fungsi main ya gini ya. Ini ya. Berarti dia ya kalau kita jalannya berjalan dengan normal. Ini kalau di satu fungsi main kayak ini. Oke, 6 sama 4. A lebih besar dari B. Nah, terus kalau kita mau modularin atau mau pindah ini ke dalam fungsi baru gimana caranya? Ya udah, isinya kita kopas aja. Set Alt X. Kita masukin ke dalam sini. Set. Udah. Ini berarti A sama invariabelnya ini A berarti ya dari sini A. Terus ini B dari sini. Ini B dari sini. Di situ cara manggilnya gimana? Ya udah tinggal dipanggil. Berarti fungsi namanya mana? Terus yang mau kita masukin tadi A sama B, A sama B. Ini kan. Udah, kita jalani 8 sama 4 A lebih besar dari B. Terus 3 sama 8 B lebih besar dari A. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal kalau fungsi tinggal kita pindah aja yang ada di sini kita pindah ke sini. Apalagi ini kan nggak perlu return ya, ya udah tinggal dimasukin ke sini aja. Asal apa namanya benar ini A berarti ini juga A. Misalnya ini aku baca di X ya, baca di Y. Ya udah ini X, ini Y. Ini. Berarti di sini kenapa A, B? Ya, ini kan inputannya. Ini kan inputan dari fungsi ini. Terus si inputan ini, kalau di fungsi ini diubah namanya menjadi X gitu. Jadi X di sini itu dapatnya dari A di sini. Y di sini dapatnya dari B di sini. Itu. Jadi misal aku mau nambahin lagi mana 3,9 ini juga bisa. Terus mana 8,7. Berarti yang ini itu tadi X itu sama dengan A. X si fungsi ini ya sama Y sama dengan B. Terus kalau yang bawah berarti ini ketika ini dipanggil berarti X itu sama dengan 3, Y sama dengan 9. Kalau yang bawah ini berarti X sama dengan 8, Y sama dengan 7. Yang masuk enter aja. Nah kalau dijalanin akuran berarti yang pertama ini dia A, B. Berarti misal 4 sama 5 berarti yang pertama ini dia B lebih besar dari A. Terus yang mana yang kedua ini berarti B lebih besar dari A juga, 3 sama 9 soalnya. Terus yang terakhir 8,7 berarti A lebih besar dari B. Gitu. Jadi penulisan fungsi mungkin masih bingung ya. Jadi ulang lagi dari awal. Jadi fungsi itu dia sifatnya buat supaya si fungsi utama si main ini dia tetap sepi apa? Artinya itu dia cuma ngejalanin fungsi-fungsi lain. Jadi semua kode-kode yang biasanya kompleks itu biasain kita taruh di fungsi yang berbeda supaya nanti gampang bacanya dan eh, nggak bertumpuk-tumpuk di satu fungsi ini. Jadi fungsi itu dia gunanya buat jalanin suatu tugas secara spesifik. Tipe penulisannya itu tipe datanya yang mau kita inginin. Misal integer, nama fungsinya, misal tambah, terus kurung buat input sama outputnya, terus kurung kerawal. Ini di dalam sini bisa kita masukin apapun yang kita inginin. Misal cuma ngeprint F doang. Ini udah ngeprint F doang. Ini F halo, halo. Terus karena ini ingat kalau dia nggak ada returnnya, ya udah kita ganti jadi void. Itu. Terus cara manggilnya tinggal dipanggil tambah. Ini ya, ini buat fungsi. Terus habis itu kalau mau yang bisa menerima input, berarti kita taruh di sini integer misal tambah 2. Dia punya input integer A sama integer B. Terus misal kita mau nge-return A ditambah B. Berarti
kalau kita panggil di sini tambah 2, berarti kita taruh inputannya di dalam sini, misal 4 sama 7. Nah, gini. Jadi si inputan ini bakal dimasukin ke dalam A, si inputan ini bakal dimasukin ke dalam B. Nah, fungsi ini kan dia mereturn, mengembalikan suatu, berarti harus kita simpan ke dalam suatu nilai gitu ya, integer nilai. Ini, berarti nilai ini nanti hasilnya penjumlahan dari A tambah B yang dihasilkan oleh fungsi ini. Terus misal mau bikin lagi fungsi yang dia punya input tapi dia nggak punya output. Jadi misal void tambah 3 gitu ya. Dia punya input integer A, integer B, tapi dia nggak punya return, berarti dia ngeprint F doang. Kondisinya misal kayak tadi, misal A sama dengan B. Kalau A itu sama dengan B, berarti ngeprint F dia A adalah B gitu ya. Kalau enggak, kalau else berarti print F A berbeda dengan B. Jadi kalau aku jalan di sini, jadi dia kan nggak nge-return kan, berarti nggak perlu disimpan kemana-mana gitu. Tinggal panggil aja apa tambah 3 gitu, misal nilainya 4,9 gitu ya. Jadi aku jalanin kan halo, terus A berbeda dengan, kok ada halo ini apa? Oh, fungsi tambah nih halo, terus nge-return nih, oh, belum aku print F ya yang nilai. Print F persen D nilai halo, terus dia ada 11, ini 4 tambah 7 sama A berbeda dengan B. Kalau misal tambahnya 4 sama 4, berarti A adalah B gitu ya. Itu buat fungsi yang dia ini punya input tapi dia nggak punya output. Terus ada juga fungsi yang nggak punya input tapi punya output. Jadi misal tambah 4 gitu ya. Dia nggak butuh input, dia langsung ngeluarin aja. Nge-return 4 gitu. Jadi kita panggil fungsinya atau kita langsung print F aja si fungsinya. Berarti dia persen D. Terus kita persen D-nya berarti ini ke tambah 4 gitu. Kenapa? Karena tambah 4 ini dia mengeluarkan nilai integer ini, return ini 4. Jadi integernya kita masukin ke persen D. Kita jalanin. Halo, A adalah B sama 4. Itu. Ada jenis 4 fungsi. Yang pertama, fungsi yang nggak punya input, nggak punya output. Kayak gini. Jadi cara manggilnya tinggal dipanggil aja nama fungsinya. Terus ada fungsi yang punya input, punya output. Jadi dia cara manggilnya tuh nama fungsinya, terus kita kasih inputan kita, terus kita simpan ke suatu variabel. Terus ada juga fungsi yang punya input, nggak punya output. Jadi karena dia nggak punya output, berarti kita nggak perlu nyimpan ke suatu variabel, langsung panggil aja sama input yang kita inginin. Situ fungsi yang eh, nggak punya input tapi punya output. Nah, karena punya output, berarti kita simpan ke suatu variabel. Atau langsung kita print f. Kayak gitu prinsipnya. Gimana? Masih bingung kan terkait penulisan fungsi? Iya Kak, masih bingung. Terus di mana bingungnya di mana? Biar aku bisa ngasih jelas. Hmm, ya cara nulisnya berarti kayak dua kali gitu, tapi panjang banget ya. Dua Kan kali. awalnya ada atasnya lagi, terus nanti disuruh manggil lagi, berarti kan Iya. dua kali kerja. Tapi ini karena fungsinya ini cuma simple, tapi kalau fungsinya itu lebih kompleks dia bakal lebih bermanfaat buat kita. Jadi kan sifatnya fungsi itu bisa kita panggil berkali-kali. Jadi misal kita butuh di sini deh, misal kita mau ngucap tambah nih kan dia ngeprint hello ya. Berarti ketika kita mau ngeprint hello sebanyak 3 kali, itu tinggal kita panggil lagi tambah, 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 tambah sama tambah lagi. Nah, beda kalau misal kita taruh di main semua, berarti kan kita ngeprint F ini semua kan. Atau kalau banyak kayak gini, berarti kita ngeduplikat ini berkali-kali itu. Atau kalau gini kita pakai for kan juga bisa. For integer I dari 0 sampai I kurang dari 2 gitu. I kurang dari 3, dari 3 kali. Plus plus. Dia bakal melakukan tambah ini.
ya aku taruh di sini. Nah kalau gini berarti kan dia manggil fungsi tambah sebanyak 3 kali, perulangan 3 kali. Aku jalani halo 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 gitu. Nah ini pentingnya fungsi itu karena dia bisa dipanggil berkali-kali sesuai kebutuhan kita kayak gitu. Nah, contohnya fungsi jadi misal aku ada tugasnya tuh ini misal ada program disuruh buat program untuk menginputkan bilang integer A dan B ini. Jadi aku bikin integer A dan B, integer A, B ini ya. Terus habis itu diminta buat eh, print outputkan outputkan perkalian A dan B ini ya. Berarti eh, misal A dan B itu ini bisa inputan pakai scan F, ya. Scan F, persen D, A sama B. Yang putih nilainya habis itu kita disuruh buat mengoutputkan perkaliannya. Jadi yang biasanya kan kita bikin di sini tuh hasil dengan misal A dikalikan B. Tinggal kita print F aja sih hasil gitu ya. Print F persen D hasil. Nah, tapi kalau kita bikin fungsi, berarti kita bisa bikin fungsi kali dia. Fungsi kali, dia menerima inputan A sama B, terus dia mereturn A dikalikan B. Jadi tinggal kita masukin di sini si kali gitu ya. Kali A, B. Udah gini ya. Terus habis itu dia diminta buat ngutipin lagi eh, hasil perkalian tadi, hasil perkalian tadi dikalikan B gitu ya. Berarti hasil perkalian tadi dikalikan B. Berarti kita bisa bikin lagi pakai fungsinya tadi. Berarti tinggal kita bikin fungsi lagi, misalnya integer hasil 2. Hasil 2 berarti hasil perkalian A kali B dikalikan B lagi. Berarti hasil 2 itu kita manggil kali. Tapi sekarang variabelnya berarti si hasil ini. Hasil ini kan. Hasil koma si B. Berarti kita mau mengalihkan hasil ini hasil ke B. Berarti hasil ini kita jadiin si A di sini, terus si B ini sesuai dengan si B di sini. Itu. Terus kita print persen D. Ini hasil 2. Jadi ini tadi A kali B, A kali B sama dengan terus ini berarti tadi A kali B dikalikan B sama dengan B. Kita jalanin 7 kalikan 6. Jadi A kali B itu 42, terus A kali B kalikan B itu 252. Jadi kita bisa pakai fungsi kali ini berkali-kali sesuai yang kita ingin. Dan variabelnya itu macam-macam. Berarti yang pertama ini kita ini masukin nilainya A sama B ini sesuai ini. Berarti A ini nilainya sama dengan si A di sini. Terus B ini sama dengan nilainya B di sini. Ini nanti hasilnya A kali B berarti 7 kali 6. Hasil yang pertama ini hasilnya 42. Jadi, hanya kan tadi 7, B-nya 4, 6. Berarti hasilnya hasil itu 42. Terus yang kedua ini berarti sekarang hasil itu dia tadi 42, si B itu dia 6. Berarti 42 dikalikan 6. Jadi nanti si hasil ini dimasuk ke input pertama ini. Terus si B ini dimasuk ke input kedua. Di return A kali B berarti hasil kali B. Nah, mungkin ya bikin bingung tuh kenapa ini di sini hasil, kenapa di sini A gitu ya. Ya, emang gitu. Jadi yang ini tuh nama hasil ini punyanya si ini. Misal ini kita kan bisa aja kita masukin 9 itu. Kalau 9 berarti kan A di sini itu ketika dipanggil A-nya itu nilainya 9 sesuai yang kita masukin di sini. Terus si B sesuai dengan B di sini. Terus berarti yang penting ini tuh nggak perlu dibingungin. Pokoknya input pertama ini berarti dia masuk ke sini. Input kedua ini berarti ya udah masuk ke input yang kedua. Gitu. Masih bingung?
Wajar tinggal pilih. Lumayan Agak agak susah. ngerti, cuman loading juga masih. Nah, coba satu lagi challenge supaya lebih clear, lebih tercerahkan. Aduh. Jadi deh program Kayak yang tadi belum selesai, Kak. udah, masa belum sih? Kata Yang mana tadi dah? yang barusan ini, yang tadi. Ini, yang mana tadi kan? Yang lebih gede itu kan? Mm-mm. Udah PR aja berarti kan? Oke. Gampang kok, insya Allah PR ini. Dan untuk fungsi ada ditanyakan, Hmm. Mungkin kalau pas Cece ngerjain itu sih kayaknya banyak pertanyaan. ini. Jadi tugas yang pertama itu buat program inputkan hmm, string, lalu buat fungsi, jadi contoh inputnya. Ya. Terus ini contohnya ketika aku inputin Budi, nanti dia keluarin halo Budi, selamat pagi. Terus kedua, betul program hmm, untuk mengetahui suatu bilangan diinputkan itu benar diinputkan itu apa ya? Tahun aja deh. Mungkin udah kayak kemarin tapi sekarang penerapan fungsi menggunakan fungsi ya. Itu yang ketiga, buatlah fungsi untuk mengetahui atau bukan. Ini udah tiga aja buat latihan fungsi. Yang pertama itu ketika kamu inputin nama, nanti dia bakal keluar halo si nama itu, selamat pagi. Jadi dia nanti pakai string terus scan f, di situ manggil fungsinya. Berarti si fungsi itu menerima inputan si string tadi, terus dia bakal ngeprint. Nah, berarti dia punya inputan tapi nggak output sesuatu. Tuh. Terus yang kedua, jadi dia input tahun kabisat, kayak tadi sih, input integer. Terus pengecekannya ada di fungsinya. Berarti fungsinya ada inputan integer. Kalau dia tahun kabisat, berarti dia ngeprint ini. Kalau nggak ngeprint ini gitu. Terus yang ketiga, berarti prima berarti sama. Kalau kalau dia prima berarti ngeprint. Misal bilang prima, kalau nggak berarti bukan bilang prima. Udah, harusnya, oh, ya. Berarti di, mungkin nanti aku share beberapa
video-video terkait sih biar lebih paham terkait fungsi. Sama di ini udah di modul sih, modul 3 sih lumayan bantu di, atau emang modul 3 sih lumayan. Kalau emang agak pusing tanyain aja. Terus kalau emang ada sintaks yang lupa atau apa, ya tinggal dibaca modulnya aja. Ini udah lengkap 0 sampai modul 3. Mungkin kalau mau lebih mematangkan materi bisa baca-baca modul sebelumnya, misal modul 1. Kalau kemarin belum nangkep maksudnya if gini gini gini, terus ketika kita sekarang udah modul 3 terus baca modul 1, kadang baru nangkepnya tuh udah ketika udah nggak dipelajarin lama gitu. Oh ternyata dulu tuh ini gini gitu. Jadi sekalian buat merefresh gitu. Nah, ditanyakan? Hmm, nggak udah Kak, aman. Oke, itu pasti kan. Oke, karena nggak ditanyakan berarti materinya aku cukupkan buat fungsi. Jadi semangat tes prok ini seru kalau paham. Jadi semangat aja. Aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.